Yang pertama itu dia Bapak Proklamator kita, sekaligus Presiden pertama RI untuk memperjuangkan meraih kemerdekaan Indonesia kita saat ini. Kita menang, kita merdeka ya gara-gara Bung Karno. Saya merasa itu terlibat juga seperti Bung Karno juga. Sekaligus kalau kita masuk ke partai ini kan kita juga boleh bergaul untuk meraih suara PDI, boleh membantu masyarakat juga. Dari sisi apa ya, misalnya kayak kemarin kita masa COVID, kita boleh membantu masyarakat langsung melalui jamu, melalui makanan seperti nasi kotak. Itu juga untuk membantu juga, salah satu membantu masyarakat yang membutuhkan. Ya dari sisi apanya ya, sisi minimnya aja lah dulu kan yang boleh kita lakukan. Gimana caranya Kak? Caranya dengan pertama kita ajak dulu mereka untuk boleh mengenal partai kita dulu, PDI Perjuangan gimana, sejauh apa tindakannya ke masyarakat langsung. Terus kita perkenalkan PDI Perjuangan itu apa sih sebenarnya gitu. Terus kita ajak mereka ikut kegiatan-kegiatan dalam lingkup PDI Perjuangannya sendiri. Setelah itu kita taruh deh KTA-nya, kita ajak dia tua bergabung melalui KTA PDI Perjuangan seperti itu. Kalau bisa masuk ke PDI Perjuangan ini suatu sangat bersyukur sekali ya, bisa masuk, bisa membantu juga masyarakat yang membutuhkan. Boleh bergotong royong, kita membantu kebutuhan apa yang dibutuhkan mereka. Oke Kak, ini satu pertanyaan lagi Kak. Yang pertama dia adalah putri dari Bung Karno itu sendiri. Yang kedua dia adalah ketua umum PDI Perjuangan. Yang ketiga dia sangat mencintai rakyat Indonesia ini. Yang kedua orangnya sangat gimana ya dibilangnya, perempuan itu sangat dihargai oleh Ibu Megawati. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka. Sosok Bung Karno dulu ya pahlawan Indonesia, terus dia menjadi Presiden RI yang pertama, dan ini memang bulan lahirnya Bung Karno di bulan 6 ini. Nah, terus di hari ini hari Pancasila di hari bulan Juni ini, dan kelahiran juga buatnya Bung Karno. Jadi ini Satgas dari DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Bagi saya ada pribadi kebanggaan sendiri, pribadi saya bangga. Saya akan selalu cinta karena saya cinta partainya. Jadi saya memilih untuk menjadi Satgas PDI Perjuangan. Salam Pancasila. Merdeka. Jadi kayak kita lakukanlah kegiatan-kegiatan yang positifnya ya di hari Bung Karno ini. Gitu. Jadi kita itu sebagai kayak kader-kader PDI Perjuangan yang ngikutin hari Bung Karno itu, kita tuh sering dalam satu bulan itu membuat kegiatan yang positif. Contohnya kayak lomba masak-masak, lomba pidato Bung Karno, buat puisi, pokoknya banyaklah hal-hal yang positif yang dilakukan di kegiatan di hari Bung Karno ini. Oke Kak, baru yang paling pertama sih happy-nya ya kan, kita kan sebagai perempuan itu kan yang kita cari selain ya kawan-kawannya banyak, terus happy-nya, terus kebersamaannya ya, pokoknya saling merangkul lah di PDI Perjuangan ini. Jadi buat para wanita di luar sana yang masih mau tahu PDI Perjuangan, serikan di wanita-wanitanya. PDI Perjuangan? Enggak sih, apa yang harus takuti? Ya datar aja, melangkah aja, selagi kita benar, kenapa harus takut ya? Oke. Pendapat saya tentang bulan Bung Karno, kita merayakannya setiap setahun sekali. Itu harus kita adakan upacara, dan itu harus wajib kita laksanakan supaya kita mengingat apa arti makna PDI Perjuangan. Saya masuk dalam PDI Perjuangan sudah lama, dari tahun 90-an, dan masuk Satgas DPD sekitar tahun 2000 sekian lah gitu, masuk Satgas
Satgas di DPD. Saya rasa saya tetap solid di DPD. Kita wajib membesarkan partai yang kita dukung. Banteng tetap jaya. Gejolak yang ada, Ya, Bu, ya. itu yang harus kita jaga. Satgas tetap menjaga partai Ya, siap. agar tidak terjadi konflik atau apapun. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Oke, baik. Saya menyoroti dari sisi anak muda ya, anak muda zaman sekarang. Ayo anak-anak muda, mulai ini ya, teladani makna dari bulan Bung Karno. Beliau ada proklamator, ya teladani sifat dan bagaimana Bung Karno berlari soal Pancasila. Jadilah anak muda yang berbudaya dan berdasarkan Pancasila. Ada satu kebanggaan Iya ya. banget, kita bangga banget jadi salah satu Sri Kandi PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan tidak melihat gender, siapapun punya hak untuk menjadi sesuatu, mengembangkan bakat, minat dan kemampuan juga ilmunya di PDI Perjuangan. Ayo gabung di PDI Perjuangan. Satu, PDI Perjuangan itu tidak mengenal kaya miskin. Yes. Makanya PDI Perjuangan ini adalah partai wong cilik. Yes. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari yang miskin sampai yang terkaya. Itulah gabungan dari partai dan kepemimpinan dari partai PDI Perjuangan itu mau menggali semua kemampuan dari wong cilik untuk bisa menjadi besar di NKRI. Itu tujuannya. Nah, sedikit saya tambahin. PDI Perjuangan itu tidak memandang kamu itu suku, agama apa. Nah, jadi untuk beragam kepercayaan di sini semua jadi satu. Macam-macam kebudayaan pun di sini jadi satu. Jadi kita tidak membeda-bedakan agama satu dengan agama yang lain. Jadi yang pasti PDI Perjuangan is the best, merdeka. Mantap. Satu lagi Kak. Mungkin mereka lebih mengenal teknologi gadget ya dibandingkan sejarah Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa mulai mensosialisasikan tentang sejarah dan perjalanan dari Bung Karno itu, perjalanan Bung Karno dan lahirnya Pancasila. Kita sosialisasikan ke sekolah lebih aktif, terus kita mengadakan acara atau event yang melibatkan anak muda dalam hal bidang yang kita buat acara itu adalah mengenai Pancasila. Mulai dari budaya, terus juga keagamaan, acara budaya, terus juga acara teknologi anak muda sendiri itu bisa kita masukkan juga acara untuk Pancasila itu sendiri. Yang intinya pada bulan Bung Karno ini kita boleh menerapkan arti daripada Pancasila itu ke masyarakat dari sila pertama sampai sila kelima. Dan kalau masyarakat itu boleh memahami itu, maka NKRI pasti bisa kita pertahankan, akan mendapatkan Indonesia emas. Dan kita sebagai orang tua, mestinya kita harus mulai juga memberikan ilmu ataupun pelajaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari anak kita. Oke, makasih ya Kak. Sukses. Salam Pancasila. Merdeka. 5 sila, 1 jiwa, 1 Indonesia yang semangat gotong royong demi masa depan yang lebih baik.